Pemirsa, pertumbuhan kredit di Bali melambat pada triwulan 2 2020. Penurunan ini bersumber dari semua jenis penggunaan, baik konsumsi, modal kerja maupun investasi. Berdasarkan sektoralnya, melambatnya kredit bersumber dari melambatnya kredit perdagangan, akmamin, dan pertanian. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali Trisno Nugroho menilai dari sisi rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di Bali pada triwulan 2 sedikit meningkat namun masih dalam batas 5%. Peningkatan NPL bersumber dari seluruh jenis penggunaan baik modal kerja, investasi maupun konsumsi. Sementara secara sektoral, peningkatan NPL bersumber terutama dari kredit perdagangan. DPK pada triwulan 2 tumbuh melambat bersumber dari melambatnya tabungan dan kontraksi giro. Karena itu penurunan BI 7-day repo rate BI 7-DRR 25 BPS pada Juni 2020 diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi di era COVID-19. Tak hanya itu, Trisno menyatakan, ke depan ruang penurunan suku bunga masih terbuka seiring rendahnya tekanan inflasi, terjaganya stabilitas eksternal, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi. Penurunan suku bunga acuan tersebut dilakukan setelah 2 bulan berturut-turut BI mempertahankan suku bunga kebijakan, yakni pada April dan Mei 2020. Secara total sepanjang 2020, BI telah menurunkan suku bunga sebanyak 75 BPS. Dari sisi ekonomi, Trisno menjelaskan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2020 di banyak negara penurunan tajam seiring meluasnya pandemi COVID-19 disertai berbagai upaya penanggulangan pembatasan aktivitas masyarakat. Dengan proyeksi kontraksi ekonomi berlanjut hingga triwulan 3 2020, BI memperkirakan ekonomi global 2020 mencatat pertumbuhan negatif 2,2%. Pertumbuhan ekonomi nasional tambahnya juga diperkirakan menurun pada triwulan 2 2020. Ekonomi diperkirakan mulai menguat pada triwulan ketiga 2020 sejalan relaksasi PSBB sejak pertengahan Juni 2020 serta stimulus kebijakan yang ditempuh. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan menurun pada kisaran 0,9% sampai 1,9% pada 2020 dan kembali meningkat pada kisaran 5% sampai 6% pada 2021. Dengan adanya pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan 2 2020 diperkirakan mengalami kontraksi yang lebih dalam dari triwulan 1 2020, yakni min 1,14% YoY, seiring masih belum adanya kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara ke Bali. Dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen mengalami kontraksi, kecuali konsumsi rumah tangga. Demikian juga dari sisi lapangan usaha, hampir seluruh lapangan usaha utama Bali mengalami kontraksi, kecuali pertanian dan konstruksi. Swardika Bisnis Bali melaporkan.